Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zulia Eka Putri dengan NPM 2216051005, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Khalik atau Pencipta. Tuhan menganugerahkan spirit yang melekat dalam diri manusia. Spirit dalam bahasa Al-Quran sering disebut dengan roh atau spirit, membuat manusia mengenal Tuhan dan dapat merasakan nikmatnya. Patuh pada sesuatu yang dianggap suci dan luhur. Toto Suryana menyatakan bahwa Tuhan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata Lord dalam bahasa Inggris, Señor dalam bahasa Latin, Senhor dalam bahasa Portugis, dan Maulaya atau Sayyidi dalam bahasa Arab. Kata Tuhan dalam Al-Quran disebut Khalik. Khalik berasal dari kata khalaqah yang berarti mencipta dalam bentuk file. Khalik berarti pencipta. Pengertian Khalik berdasarkan Al-Quran adalah pengatur dan pemelihara. Tuhan yang disembah, pencipta, memberi bentuk, Tuhan yang maha perkasa dan pemberi rezeki. Tuhan dalam perspektif sosiologis digambarkan sebagai sumber kebenaran dan kebijakan universal yang diyakini dan dipahami oleh umat manusia. Manusia dikatakan sebagai manusia yang sebenarnya apabila ia menjadi manusia yang etis, yaitu manusia yang secara utuh mampu memenuhi hajat hidup dalam rangka mengasah keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial, antara jasmani dan rohani, antara makhluk berdiri sendiri dan penciptanya. Kedua, agama. Secara etimologi, kata agama yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta Hinduisme. Salah satu teori menerangkan bahwa akar kata agama berasal dari gambar pendapat awalan A dan akhiran A menjadi agama yang berarti tradisi atau A berarti tidak. Gama berarti kacau, sehingga agama berarti tidak kacau. Dapat juga diartikan suatu peraturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan manusia ke arah dan tujuan tertentu. Secara terminologi dapat dilihat dalam beberapa pendapat ilmuwan seperti Al-Shirtani, Al-Tahanul, dan Al-Atas Al-Shirtani. Dalam Alkitab Al-Milad wa Alni, hal agama adalah ketaatan serta kepatuhan. Berpendapat agama adalah institusi agama yang mengarahkan orang-orang yang berakal dengan kemampuan mereka sendiri. Sedangkan Al-Atas menyimpulkan ada 4 unsur dalam pengertian agama, antara lain: pertama, keberuntungan manusia secara eksistensial kepada Tuhan. Kedua, penyerahan diri kepada Tuhan. Ketiga, pelaksanaan kekuasaan pengadilan. Dan keempat, agama adalah suatu cermin dari kecenderungan alami manusia atau fitrah yang kembali kepada hari perjanjian pertama. Sebuah ajaran untuk dapat disebut sebagai agama wajib mengandung 3 unsur, yaitu 1. Adanya Tuhan, Khalik atau yang maha menciptakan. Kedua, adanya aturan-aturan Tuhan. Ketiga, adanya hamba. 3. Sejarah perkembangan agama. Pertama, agama periode jahiliyah. Kepercayaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam mayoritas mengikuti dakwah Ismail alaihissalam, yaitu menyeru kepada agama bapaknya Ibrahim alaihissalam yang intinya menyuruh menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, menegaskannya dan memeluk agamanya. Kedua, agama periode Islam, periode Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Periode ini dimulai menjelang akhir bulan Ramadan tahun 610 Hijriah, yaitu awal masa kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibrahim Rifat menyampaikan dalam bukunya Mira al-Haramain, tempat ketika Muhammad sedang diliputi kegelisahan, keraguan, dan harapan akan kebenaran. 4. Agama Islam. Kata agama Islam dalam bahasa Indonesia yang dalam perkembangannya oleh masyarakat di Nusantara menjadi sama pengertiannya dengan kata din dalam bahasa Arab, dan semil dalam periode Islam dijelaskan bahwa agama adalah patuh, tunduk, dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir, yaitu Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 3, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi Islam sebagai
agama yang paling sempurna, kata Islam menurut bahasa. Berasal dari kata jadian. Arab berasal dari kata jadian juga, yaitu aslama, akar katanya salima, yang berarti sejahtera, tidak tercela, tidak bercatat. Dari kata itu terjadi kata masdar, selamat, yang dalam bahasa Indonesia atau Melayu menjadi selamat. Seterusnya, sam atau silm berarti kedamaian, kesejahteraan, kepatuhan, penyerahan diri kepada Tuhan. Dan terakhir, implementasi agama Islam dalam kehidupan. Hakikatnya manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan perjanjian dengan Tuhannya sejak manusia berada di alam rahim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Ajaran agama Islam merupakan ajaran dasar yang menjadi pedoman hidup manusia dalam segala aspek hidup dan kehidupannya. Ajaran Islam termuat dalam kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sebagai petunjuk bagi manusia dalam mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera baik di dunia dan di akhirat. Agama Islam juga menjadi dasar dari berbagai persoalan dengan rujukan utama kepada Al-Quran yang menjadi sumber pokoknya di samping sunnah Rasulullah SAW atau hadis Nabi Muhammad SAW dan ijtihad sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.